Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ina Aryani, masih di channel Mbak Aryani tentunya. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Mbak Aryani, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta tonton video ini sampai habis. Oke, kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, serta dampak positif dan negatif mobilitas sosial sebagai kelanjutan dari video yang pertama tentang mobilitas sosial. Untuk link dari video yang pertama tentang mobilitas sosial, saya akan taruh di atas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kedua, mengidentifikasi saluran mobilitas sosial. Ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Oke, kita akan langsung pada pembahasan faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 7 faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktur sosial yang terbuka. Orang yang memiliki status sosial rendah dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Tidak ada halangan bagi orang miskin untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, faktor kemampuan individu. Semakin tinggi kemampuan individu yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kesempatannya untuk melakukan mobilitas sosial naik, sehingga dapat meningkatkan status sosialnya. Ketiga, faktor kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat. Individu dan kelompok yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih tinggi lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Keempat, faktor status sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kelima, faktor politik dan keamanan. Situasi politik yang baik dan kondisi keamanan yang terjamin sangat penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Apabila situasi politik suatu wilayah negara tidak menjamin terhadap keamanan penduduk, mobilitas sosial akan terjadi. 6. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Dengan mudahnya mengakses pendidikan, maka semua orang dapat memiliki kesempatan untuk memiliki pendidikan yang berkualitas. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Ketujuh, faktor kependudukan. Faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografis. Di satu pihak, pertambahan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman. Di pihak lain, kemiskinan yang merajalela sehingga warga masyarakat mencari tempat kediaman lain. Berikutnya kita bahas faktor penghambat mobilitas sosial. Ada 3 faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor kemiskinan. Seseorang yang berada dalam keadaan yang miskin biasanya akan susah untuk melakukan suatu perpindahan status atau mobilitas sosial. Salah satu penyebab munculnya kemiskinan adalah karena pendidikan yang rendah. 2. Faktor diskriminasi kelas. Perbedaan perlakuan tersebut mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi tidak bisa atau terbatas untuk mengakses sesuatu. Akibatnya, kehidupan mereka tidak bisa berkembang dan maju sehingga terhambat dalam melakukan proses mobilitas sosial. Ketiga, faktor pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Sosialisasi yang sangat kuat
dalam masyarakat akan menghambat proses mobilitas sosial dalam masyarakat tersebut, terutama berkaitan dengan nilai-nilai dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Saluran mobilitas sosial. Ada 3 saluran mobilitas sosial. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan saluran mobilitas sosial vertikal ke atas. Pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Kedua, organisasi politik. Organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi dalam struktur kepengurusan organisasi. Selain itu, anggota politik dapat dipilih untuk menduduki beberapa jabatan tinggi. Ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi dapat menjadi sarana bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial. Selanjutnya, kita akan membahas dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Kita mulai dari dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dengan mobilitas sosial, masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Kedua, peningkatan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam satu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Ketiga, mendorong seseorang untuk lebih maju. Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk berpindah strata sosial. Berikutnya kita akan membahas tentang dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, timbulnya konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi akibat mobilitas sosial yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian, berkurangnya solidaritas kelompok. Penyesuaian diri dengan nilai dan norma yang ada dalam kelas sosial yang baru merupakan langkah yang diambil seseorang yang melakukan mobilitas sosial. Akan tetapi, kondisi tersebut akan menimbulkan berkurangnya solidaritas terhadap kelas sosial yang lama. Selanjutnya, timbul gangguan psikologis. Mobilitas sosial dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang, seperti timbulnya rasa takut dan kegelisahan bagi seseorang yang mengalami mobilitas sosial vertikal turun. Gangguan psikologis seperti di atas tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada menerima keadaan secara ikhlas. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Serta nantikan video-video dari Mbak Aryani yang lainnya. Terima kasih.